Selamat datang di Nanti Malam, sebuah ruang sunyi, tempat kisah-kisah yang tak pernah selesai akhirnya berani diceritakan. Di channel ini, kita tidak hanya membahas cerita horor biasa, kita akan masuk lebih dalam ke dunia yang sering dianggap tabu, tentang pesugihan, tentang perjanjian yang tak pernah benar-benar putus, dan tentang tempot-tempot kerja yang diam-diam menyimpan harga mahal di balik rezeki yang terlihat lancar. Karena tidak semua uang datang dari kerja keras, dan tidak semua tempat kerja aman. Meski terlihat normal di siang hari, malam adalah waktu di mana topeng itu dilepas. Gudang yang di pagi hari penuh aktivitas, tawa, dan suara mesin bisa berubah menjadi ruang kosong yang menyimpan sesuatu di balik rak-raknya. Sesuatu yang tidak tercatat di absensi, tidak terdaftar di HRD, namun selalu hadir setiap shift malam dimulai. Banyak yang mengira cerita-cerita seperti ini hanyalah karangan, sampai mereka sendiri ditugaskan masuk saat lampu mulai diredupkan. Saat lorong-lorong panjang terasa semakin sempit, dan ketika suara langkah kaki bukan lagi satu-satunya yang terdengar. Di Nanti Malam, kami mengumpulkan kisah-kisah dari orang-orang yang pernah bekerja terlalu dekat dengan hal-hal yang seharusnya tidak diganggu. Ada yang selamat dan memilih diam, ada yang pindah tanpa pernah menoleh ke belakang, dan ada juga yang tidak pernah pulang. Malam ini, kita akan kembali ke sebuah tempat yang seharusnya hanya berisi barang, namun ternyata menyimpan sesuatu. Di bawah raknya, sesuatu yang tidak berjalan, melainkan ngesot. Inilah lanjutan dari kisah yang belum selesai. Sebuah cerita tentang shift malam, tentang gudang, dan tentang mereka yang melihat, lalu tidak pernah kembali bekerja. Pastikan kamu menonton sampai selesai. Matikan lampu, gunakan headset, dan ingat satu hal, tidak semua yang kamu dengar di Nanti Malam adalah fiksi. Karena terkadang cerita paling mengerikan berasal dari tempat orang mencari nafkah. Shift Malam Gudang 2 akan kita mulai. Hari pertama aku kerja di Gudang 3 dan langsung dapat jadwal shift malam. Jujur aja, itu di luar ekspektasiku. Kupikir setidaknya aku bakal dikasih adaptasi dulu, shift pagi atau sore. Tapi kenyataannya, setelah tanda tangan kontrak, supervisor cuma nyengir tipis sambil bilang, "Malam ya, biar sekalian terbiasa." Gudang 3 itu letaknya agak terpisah dari gudang lain. Dari luar kelihatan biasa saja. Bangunan besar, dinding seng abu-abu, pintu rolling door tinggi, dan halaman parkir yang luas tapi entah kenapa selalu terasa kosong. Bahkan di sore hari, tempat itu kelihatan kayak bangunan yang jarang disentuh manusia. Jam 9 malam aku sampai. Langit sudah gelap, angin malam agak dingin, dan lampu-lampu halaman gudang menyala setengah hati. Beberapa lampu tampak redup, sebagian lagi mati total. Saat aku jalan mendekat, suara langkah kakiku menggema di lantai semen. Terlalu jelas, terlalu sendirian. Di pos kecil depan gudang, supervisor malam menyerahkan kartu akses dan buku laporan. Orangnya kelihatan capek, matanya cekung, suaranya pelan. "Tenang aja," katanya sambil menepuk meja. Shift malam di Gudang 3 mah paling sepi. Jarang ada apa-apa. Kalimat itu harusnya bikin aku tenang. Tapi entah kenapa, cara dia ngomong justru bikin dada agak nggak enak. Kayak orang yang berusaha meyakinkan diri sendiri, bukan aku. Pintu gudang dibuka, bau khas langsung nyambut. Campuran debu lama, besi, dan udara lembab yang kayak disimpan terlalu lama. Di dalam, lampu putih berjajar di langit-langit tinggi. Tapi banyak yang kedip-kedip. Beberapa lorong terlihat terang, tapi sisanya tenggelam dalam bayangan. Gudangnya besar. Bukan besar yang lega, tapi besar yang bikin orang merasa kecil. Rak-rak besi tinggi berdiri rapat, penuh kardus dan palet kayu. Lorong-lorong di antaranya sempit dan panjang, seperti jalan-jalan kecil tanpa ujung. Kalau berdiri di satu titik, pandangan cuma mentok di dinding rak. Seolah gudang ini sengaja dibuat supaya orang mudah tersesat. Jam 10 malam masih lumayan. Aku sibuk menyesuaikan diri, ngecek daftar stok, mencocokkan nomor, naik turun tangga kecil. Masih ada suara dari luar, sesekali terdengar truk lewat di kejauhan. Masih ada rasa hidup. Tapi semua berubah begitu jam menunjukkan pukul 11. Suara luar perlahan menghilang, jalanan sepi. Angin pun
terasa lebih pelan. Yang tersisa cuma suara kipas exhaust besar di lengket-lengket gudang. Dengungannya konstan, tapi justru bikin telinga makin peka. Setiap suara kecil jadi terasa jelas. Langkah kakiku sendiri terdengar asing, terlalu keras, terlalu nyata. Aku masuk ke lorong rak bagian tengah. Lampu di area itu mati sebagian, jadi aku nyalain senter HP. Cahaya kecil itu cuma menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya gelap, menunggu. Aku mulai ngerasa aneh. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi perasaan kayak diperhatiin, kayak ada mata yang mengikuti dari balik tumpukan kardus. Padahal aku tahu secara logika, gudang ini kosong. Aku berhenti jalan, diam, dengerin. Cuma kipas, cuma napasku sendiri, perasaanku aja, gumamku pelan. Aku lanjut kerja, tapi setiap kali membungkuk atau jongkok, ada rasa nggak nyaman di tengkuk. Kayak ada sesuatu tepat di belakangku. Refleks aku nengok, selalu kosong. Jam makin malam. Jam 12 lewat sedikit, udara di dalam gudang terasa lebih dingin. Bukan dingin segar, tapi dingin yang lembab, nempel di kulit. Keringat di punggungku malah bikin merinding. Di salah satu lorong, aku jongkok buat ngecek rak paling bawah. Kardus-kardusnya tua, berdebu. Sebagian kelihatan belum disentuh bertahun-tahun. Tanganku jadi kotor, debu nempel di kulit. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, aku dengar suara itu. Pelan, sangat pelan. Seperti sesuatu yang diseret di lantai semen. Awalnya samar, aku bahkan sempat mikir itu cuma gesekan angin atau suara gedung memuai. Tapi suaranya berirama, tidak acak. Seret, crack, aku menahan napas. Suara itu datang dari arah kolong rak di belakangku. Aku berdiri perlahan, berusaha nggak bikin suara. Jantung mulai berdetak lebih cepat. Aku sorot senter ke bawah rak. Debu beterbangan kena cahaya. Kosong. Tidak ada apa-apa. Tidak ada kaki. Tidak ada bayangan. Aku menghela napas panjang. Mungkin cuma tikus, pikirku. Gudang tua kayak gini wajar. Ada hewan. Aku mematikan senter dan melangkah pergi. Seret, crack. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Bulu kudukku langsung berdiri. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh cepat. Sorot senter lagi. Masih kosong. Tapi tidak enak itu makin kuat. Kayak ada sesuatu yang memang gak mau kelihatan. Aku mulai jalan cepat. Hampir setengah lari. Keluar dari lorong itu. Begitu sampai area yang lebih terang, aku berhenti dan menenangkan diri. Mas, sabar. Gumamku tanpa sadar. Pakai bahasa Jawa yang biasa dipakai ibu di rumah kalau aku panik. Iki cuma gudang jam 1 pagi. Suasana makin aneh gudang tuh rasa. Terlalu sunyi, bahkan suara kipas terasa menjauh. Seperti tertelan oleh ruang. Aku mulai sering berhenti kerja, cuma buat dengar sekitar. Dan setiap kali aku berhenti, ada rasa kecewa kecil karena tidak ada suara apa-apa. Seolah-olah aku justru menunggu sesuatu muncul. Aku sadar, ini bukan takut biasa. Ini perasaan waspada yang dipelihara terlalu lama. Beberapa kali aku ngerasa dengar langkah lain selain punyaku. Tapi setiap kali aku berhenti dan fokus, langkah itu ikut berhenti. Kayak meniru. Aku mulai berpikir untuk menghindari lorong tengah. Tapi pekerjaanku mengharuskan aku ke sana. Daftar stok tidak peduli sama perasaan orang. Setiap kali masuk lorong itu, udara terasa lebih berat. Lampu di ujung lorong sering berkedip. Sialas ini, senter HP-ku kadang redup sendiri. Padahal baterai masih penuh. Aku sempat duduk sebentar di dekat meja kerja kecil di ujung gudang. Minum, menarik napas. Tanganku gemetar sedikit. Aku nggak tahu sejak kapan aku mulai menghitung jam. Menunggu pagi dengan sabar yang dipaksakan. Jam 2:15, suara itu datang lagi. Kali ini lebih lama, lebih jelas. Seret, crack, seret. Seperti sesuatu yang bergerak pelan di lantai. Bukan berlari, bukan berjalan, tapi merayap. Aku berdiri. Kaki terasa berat. Ada dorongan kuat buat lari. Tapi ada juga rasa penasaran yang aneh. Rasa bodoh yang sering bikin orang celaka. Aku melangkah pelan ke arah suara. Senter, ku pegang erat. Nafasku terdengar keras di telinga sendiri. Saat aku sampai di ujung lorong, suara itu berhenti. Sunyi. Sunyi yang bukan kosong, tapi penuh. Aku berdiri di sana cukup lama, sampai akhirnya aku sadar satu hal yang bikin perutku mual. Rak di depanku, rak paling bawahnya kosong. Padahal aku yakin
Sebelumnya penuh kardus, daun di lantai, ada bekas gesekan panjang. Seperti sesuatu diseret keluar, lalu menghilang ke arah gelap. Aku mundur 1 langkah, lalu 2. Dalam hati, aku cuma bisa berdoa pendek. Pelan, campur aduk. Gusti yen ana opo-opo, mugi kulo tansah diparingi slamet. Malam itu, aku nggak melihat apa-apa, tapi perasaan bahwa sesuatu sudah menyadari kehadiranku. It's a tingle, dan tidak pergi. Sekitar jam 1 pagi lewat sedikit, aku lagi jongkok di depan rak bagian bawah. Rak itu tua, catnya sudah mengelupas, dan bot-botnya kelihatan berkarat. Aku sibuk nyocokin kode barang di kardus dengan daftar di tangan. Fokus cuma ke angka dan tulisan yang mulai buram, kena debu. Saat itu pikiranku masih berusaha normal, berusaha percaya kalau semua perasaan aneh dari tadi cuma karena aku capek dan belum terbiasa kerja malam. Lalu suara itu muncul, pelan, hampir nggak kedengeran kalau nggak benar-benar diam. Seret, krek, krek. Bunyi itu bukan sekali, tapi berulang teratur. Kayak ada sesuatu yang digeser perlahan di lantai semen. Bukan benda ringan, dan jelas bukan suara angin. Tanganku berhenti bergerak, napasku tertahan. Aku tidak langsung berdiri. Aku jongkok diam, mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya suara dari gudang lain, atau suara pipa, atau apapun yang masuk akal. Tapi suara itu datang lagi. Seret, krek. Kali ini lebih dekat, seolah berasal tepat dari kolong rak di belakangku. Aku berdiri terlalu cepat sampai kepalaku sedikit pusing. Lututku terasa lemas, jantungku langsung berdetak kencang, keras, sampai rasanya berdentum di telinga sendiri. Aku berbalik pelan, tidak berani langsung menghadap. Ada rasa takut yang aneh. Takut melihat, tapi lebih takut lagi kalau tidak melihat apa-apa. Suara itu berhenti. Gudang kembali sunyi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hati aku bilang, mungkin tikus. Gudang sebesar ini, wajar. Tapi logika itu langsung goyah saat aku ingat satu hal sederhana. Tikus tidak berbunyi seperti tulang diseret dengan tangan yang sedikit gemetar. Aku nyalakan senter HP dan menunduk, menyinari kolong rak di belakangku. Cahaya putih menyapu lantai semen yang kotor, penuh debu dan bekas gesekan lama. Kosong, tidak ada bayangan, tidak ada gerakan, tidak ada apapun selain debu yang berterbangan pelan. Aku menghela napas, kali ini lebih lega, walau perasaan tidak enak. Itu belum benar-benar pergi. Aku berdiri agak lama, menatap kolong rak, memastikan. Lalu aku mematikan senter dan berniat kembali ke pekerjaanku. Begitu cahaya itu mati, seret, suara itu muncul lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Bulu kuduku langsung berdiri semua. Dadaku terasa sesak, seperti ada yang menekan dari dalam. Parakumule. Aku langsung mundur 1 langkah, lalu 2, hampir tersandung rak di belakangku. Perasaan diikuti itu datang begitu kuat. Bukan perasaan sedang diawasi dari jauh, tapi perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak bersamaku, sejajar denganku, di tempat yang tidak bisa kulihat. Aku menyalakan senter lagi, menyapu lantai, kolong rak, sudut-sudut gelap, tetap kosong. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru sekarang terdengar berpindah, seolah mengikuti langkah kakiku. Aku mulai jalan cepat, tidak lari, tapi langkahku dipercepat. Setiap aku melangkah, suara itu seolah menjawab. Seret, krek, 1 langkah, 1 bunyi. Aku berhenti mendadak. Suara itu ikut berhenti. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih jelas. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan kipas exhaust yang biasanya terdengar konstan, saat itu seperti menjauh, mengecil, seolah gudang ini menutup telinganya sendiri. Aku melangkah lagi. Seret, krek, sekrek. Jelas, bukan cuma suara. Ada getaran halus di lantai, seperti sesuatu yang benar-benar menyentuh semen, menyeret dirinya sendiri. Kepalaku mulai dipenuhi pikiran aneh. Aku membayangkan sesuatu tanpa kaki, sesuatu yang bergerak dengan cara yang salah. Aku langsung menggeleng, berusaha mengusir bayangan itu. Aja mikir sing aneh, gumamku pelan, hampir seperti menenangkan diri sendiri. Fokus ke tapi tubuhku tidak mendengarkan kata-kata itu. Tanganku dingin, keringat keluar di pelipis, di punggung,
Walau udara di gudang dingin, aku merasakan tenggorokanku kering. Setiap kali menelan ludah, terasa sakit. Aku memutuskan untuk menjauh dari lorong itu. Aku berbelok ke lorong lain yang lebih terang, yang lampunya masih menyala penuh. Tapi perasaan itu tidak ikut pergi. Bahkan saat aku berdiri di area yang terang, aku tetap merasa ada sesuatu di belakang rek-rek gelap di sekitarku. Beberapa menit berlalu, tanpa suara. Aku mulai berharap semua ini cuma perasaanku sendiri. Aku duduk sebentar di kursi plastik dekat meja kerja, minum air. Tangan masih sedikit gemetar, tapi napasku mulai teratur. Lalu aku dengar suara lain, bukan dari kolong rak, dari bawah, seperti kuku menggaruk lantai pelan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat kulitku merinding. Aku berdiri lagi, perlahan. Aku tidak mau membuat suara. Senter kepegong, tapi aku belum menyalakannya. Ada perasaan aneh, seperti takut kalau cahaya justru akan mengundang sesuatu untuk muncul. Aku menunduk, menatap lantai di sekitarku. Tidak ada apa-apa, tapi suara itu terasa nyata, terlalu dekat dengan kakiku. Aku menyalakan senter, cahaya menyapu lantai, dan saat itu aku melihat bekas gesekan. Peru di semen, garis panjang, tidak lurus, seperti bekas sesuatu yang diseret tanpa era pasti. Debunya masih terangkat sedikit, tanda baru saja terjadi. Dadaku semakin sesak, aku mulai mundur lagi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menahan kakiku di belokengku. Dari lorong gelap, terdengar suara itu lagi. Sekarang lebih cepat. Seret, krek, seret. Bukan lagi satu ritme, tapi beberapa bunyi. Seperti ada lebih dari satu bagian tubuh yang bergerak. Aku tidak tahan lagi. Aku berjalan cepat, hampir lari, menuju pintu dalam gudang. Sepanjang jalan, aku tidak berani menoleh ke belakang. Ada keyakinan kuat bahwa kalau aku menoleh, aku akan melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sampai di dekat pintu, aku berhenti. Nafasku terengah. Dadaku naik turun cepat. Aku menempelkan punggung ke dinding dingin, menutup mata sebentar. Dalam hati, aku berdoa. Tidak panjang, tidak indah, hanya kata-kata seadanya. Gusti, kulo nyun, aja nganti kulon delok sing aurora. Saat aku membuka mata lagi, gudang tetap sama, sunyi, diam, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi perasaan itu belum pergi. Aku sadar satu hal yang lebih menakutkan dari suara tadi. Sesuatu di gudang ini bukan cuma ada, tapi sadar. Dan sekarang, tahu aku ada di sini. Aku kembali ke meja kerja, tapi fokusku sudah hancur. Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Setiap bayangan di sudut mata terasa bergerak. Aku tidak lagi percaya pada penglihatanku sendiri. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Masih lama sampai pagi. Dan di sela-sela dengungan kipas yang kembali terdengar, aku bersumpah, aku masih mendengar suara pelan itu. Jauh di dalam rak-rak gelap. Seret, krek, menunggu. Malam ketiga aku masuk kerja dengan perasaan yang sudah tidak sama. Kalau 2 malam sebelumnya, aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua yang kudengar hanyalah suara gudang tua dan imajinasiku sendiri. Malam itu aku bahkan sudah tidak berani berharap semuanya normal. Dari sejak sore, dada rasanya berat. Ada rasa malas yang aneh untuk melangkah ke dalam gudang. Seperti tubuhku menolak, tapi logika memaksa aku tetap berangkat. Aku tidak cerita apapun ke siapa-siapa. Supervisor cuma menyapa singkat, lalu pergi. Gudang 3 kembali jadi milikku seorang. Lampu-lampu tetap sama, sebagian mati, sebagian berkedip. Bau besi dan debu masih menyambut, tapi malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena AC atau angin, tapi dingin yang bikin kulit terasa kencang. Aku mulai kerja pelan-pelan, tidak terburu-buru. Setiap langkahku perhatikan, setiap suara kecil langsung bikin telingaku siaga. Aku bahkan sengaja tidak langsung masuk ke lorong tengah. Aku muter dulu ke bagian depan, rak-rak yang paling sering dilewati dan paling terang. Jam 10 malam lewat, masih aman, tidak ada suara aneh. Aku hampir mulai berharap 2 malam kemarin cuma fase adaptasi. Tapi tepat setelah jam dinding menunjuk angka 11, perasaan itu datang lagi. Perasaan seperti ada sesuatu yang bangun. Udara terasa berubah. Dengungan kipas eksos terdengar lebih berat. Bayangan di lantai terlihat lebih panjang dari seharusnya. Aku berdiri diam cukup lama di satu titik, mencoba mendengar sekitar. Lalu,
Suara itu, seret, krek, pelan, tapi jelas. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Aku tidak langsung bereaksi. Aku ingin tahu apakah suara itu akan berhenti. Kalau aku berpura-pura tidak dengar. Tidak, seret, krek, krek, lebih dekat dari malam sebelumnya. Tanganku mengepal. Kukuku menekan telapak tangan sendiri sampai agak sakit. Aku berjalan pelan ke arah suara itu, bukan karena berani, tapi karena ada dorongan aneh dalam diriku. Seperti ada sesuatu yang ingin aku pastikan, walaupun aku tahu kemungkinan jawabannya tidak akan menyenangkan. Lorong tengah menyambutku dengan lampu redup. Rak-rak tinggi berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap di sela-selanya. Aku menyalakan senter HP. Cahaya putihnya memotong kegelapan, tapi terasa kecil di ruang sebesar itu. Suara itu sekarang jelas berasal dari kolong rak sebelah kanan. Rak yang sama seperti 2 malam sebelumnya. Aku berhenti sekitar 2 meter dari rak itu. Nafasku berat, jantungku berdetak keras. Aku bisa merasakan denyutnya di leher. Seret, krek. Aku berjongkok perlahan. Lututku terasa lemas, tapi aku paksa. Tanganku gemetar saat mengarahkan senter ke kolong rak. Dan saat itulah aku melihat dia. Bukan bayangan, bukan ilusi. Sesuatu benar-benar ada di sana. Tubuhnya hitam kusam, seperti bekas terbakar tapi tidak habis. Kulitnya terlihat kasar, tidak rata, seperti kulit kayu tua yang retak-retak. Rambutnya panjang, kusut, menutupi hampir seluruh wajahnya, tapi sebagian menempel ke lantai semen. Ikut terseret saat dia bergerak. Dia tidak berjalan, dia ngesot. Bagian bawah tubuhnya seperti tidak berfungsi. Tangannya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia, dan bengkok ke arah yang salah. Satu lengannya seperti patah, tapi tetap digunakan untuk menyeret tubuhnya maju perlahan. Seret, krek. Itu bukan suara lantai, itu suara tulangnya sendiri. Aku membeku. Otakku seakan berhenti bekerja. Semua pikiran logis lenyap. Yang tersisa hanya satu perasaan mentah. Takut. Senter di tanganku bergetar, membuat cahaya bergerak-gerak. Dan mungkin karena itu, atau mungkin karena dia memang sadar, kepalanya perlahan bergerak. Pelan, tidak terburu-buru. Kepalanya memutar ke arahku dengan sudut yang tidak mungkin dilakukan manusia. Lehernya berbunyi pelan, seperti ranting kering dipatahkan. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Aku, Ingen Lare, tapi kakiku tidak mau bergerak. Yang pertama kali kulihat bukan matanya, tapi senyumnya. Lebar, terlalu lebar. Mulutnya terbuka sampai ke pipi. Giginya tidak utuh, sebagian patah, sebagian menghitam. Rahangnya terlihat tidak sejajar, seperti pernah dipaksa terbuka terlalu jauh. Senyum itu bukan senyum senang, bukan juga senyum marah. Itu senyum orang yang sudah terlalu lama menunggu. Aku akhirnya bisa mengeluarkan suara, tapi bukan teriakan, hanya napas tercekik. Tanganku refleks mematikan senter. Gelap. Dalam gelap itu, aku mendengar suara napas lain. Bukan napasku. Berat, pelan, tepat di depan. Rak. Aku berdiri terhuyung, mundur tanpa menoleh. Tanganku meraba rak di belakangku, memastikan aku tidak jatuh. Aku berjalan mundur terus, sampai punggungku menabrak rak lain saat aku menyalakan senter lagi. Kolong rak itu kosong, tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Tapi bekas gesekan di lantai sekarang lebih panjang, lebih dekat ke arahku. Aku tidak peduli lagi. Aku berbalik dan lari. Langkah kakiku menggema keras di lorong. Aku hampir tersandung palet kayu, hampir jatuh. Tapi aku tidak berhenti. Sampai di area terang, aku berhenti. Terengah-engah. Air mata keluar tanpa aku sadari. Bukan karena sedih, tapi karena tubuhku sudah terlalu tegang. Aku bersandar di dinding, menutup wajah dengan tangan. Suaraku gemetar saat berbisik, "Gusti, kulo nyuwun, aja nganti kulo kelangan nalar." Menit berlalu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Aku akhirnya berani menurunkan tangan dari wajah. Gudang terlihat normal. Rak-rak di lampu tetap berkedip. Seolah apa yang kulihat tadi tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu, aku benar-benar melihatnya. Dan yang paling menakutkan bukan bentuknya, bukan cara dia bergerak, tapi fakta bahwa saat dia menoleh dan tersenyum, dia mengenaliku. Sejak malam itu,
Aku tahu satu hal dengan pasti. Gudang ini tidak kosong, dan aku bukan sekadar pekerja baru. Aku adalah sesuatu yang diperhatikan. Malam ketiga itu rasanya berbeda sejak awal. Bahkan sebelum aku sampai di depan gudang 3, ada perasaan aneh yang menempel di dada. Bukan sekadar malas atau capek, tapi perasaan seperti sedang melangkah ke tempat yang seharusnya aku hindari. Langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya. Seolah lantai semen halaman gudang menahan telapak kakiku setiap kali aku maju. Langit malam gelap, tanpa bintang. Lampu-lampu halaman menyala redup, beberapa bahkan mati total. Gudang berdiri diam seperti bangunan kosong, tapi aku tahu di dalamnya tidak sesunyi kelihatannya. Bau besi dan debu menyambut begitu pintu dibuka. Udara dingin langsung merayap ke kulit, membuat bulu kudukku berdiri tanpa diminta. Aku masuk sendirian, seperti 2 malam sebelumnya. Tidak ada yang mengantar, tidak ada yang menunggu. Supervisor cuma menitipkan buku laporan, lalu pergi tanpa tanya. Tatapannya sebentar berhenti di wajahku, lalu cepat-cepat dialihkan. Seolah dia tahu sesuatu, tapi tidak ingin membicarakannya. Aku mulai kerja dengan pelan, tidak terburu-buru. Setiap gerakan terasa penuh pertimbangan. Aku sengaja menyalakan senter meskipun masih ada lampu yang hidup. Cahaya kecil itu memberiku rasa aman palsu, seolah selama aku bisa melihat, tidak akan ada yang terjadi. Jam 10 lewat, gudang masih terasa normal. Aku sempat berpikir, mungkin 2 malam sebelumnya cuma fase penyesuaian. Mungkin otakku terlalu sibuk mengisi kekosongan. Dengan rasa takut sendiri, aku hampir percaya pada pikiran itu. Sampai jam menunjukkan 11 malam, udara di dalam gudang berubah. Tidak drastis, tapi cukup untuk disadari. Suara kipas eksos terdengar lebih berat. Bayangan di lantai terlihat lebih panjang, lebih tebal. Gudang seperti menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Aku berhenti berjalan, berdiri diam di tengah lorong rak, mendengarkan. Dan dari kejauhan, suara itu datang lagi. Crack. Aku memejamkan mata sebentar, menarik napas panjang. Kali ini, aku tidak kaget. Tidak juga panik seperti malam pertama. Yang ada justru rasa lelah bercampur ketakutan. Seolah bagian dari diriku sudah tahu. Cepat atau lambat, momen ini akan datang. Suara itu lebih jelas. Tidak samar, tidak ragu. Seolah sengaja memperlihatkan dirinya. Seret. Crack. Aku berjalan pelan ke arah sumber suara. Setiap langkah terasa seperti keputusan besar. Otakku berteriak untuk berhenti, tapi kakiku tetap bergerak. Ada rasa penasaran yang tidak sehat, rasa ingin tahu yang sering membawa orang ke hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat. Lorong tengah kembali menyambutku. Lampunya masih redup, rak-rak tinggi berdiri rapat, membuat udara terasa semakin sempit. Aku bisa mendengar napasku sendiri, berat dan cepat. Suara itu kini berasal dari kolong rak sebelah kiri rek yang sama. Tempat yang sama, aku berdiri beberapa detik di depan rak itu. Tanganku gemetar, senter terasa berat, dadaku sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Ojo panik. Aku jongkok perlahan, lututku bergetar saat menyentuh lantai. Aku arahkan senter ke kolong rak, dan saat itulah aku melihat dia. Tidak butuh waktu lama, tidak ada efek muncul perlahan. Sosok itu sudah ada di sana, seolah dari tadi menunggu aku menunduk. Tubuhnya hitam kusam, seperti diselimuti jelaga dan kotoran yang menempel bertahun-tahun. Bukan hitam bersih, tapi hitam mati. Kulitnya terlihat piko-pika, tidak rata, seperti tanah kering yang lama tidak kena air. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajahnya, tapi sebagian menempel di lantai semen dan ikut terseret setiap kali dia bergerak. Dia tidak berdiri, dia tidak berjalan, dia ngesot. Bagian bawah tubuhnya tidak jelas, seolah tidak berfungsi, atau mungkin sudah tidak ada. Tangannya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Salah satu lengannya bengkok ke arah yang salah, seperti patah, tapi tidak pernah disembuhkan. Dengan tangan itulah dia menyeret tubuhnya. Maju perlahan, sabar, seret, krek. Sekarang aku tahu. Itu bukan suara benda, itu suara tulangnya sendiri bergesekan dengan lantai. Aku membeku. Semua pikiran di kepalaku berhenti. Tidak ada teriakan, tidak ada refleks lari. Tubuhku seperti lupa. Carver, aku hanya bisa menatap dengan senter yang bergetar di tanganku. Dan mungkin
karena getaran itu. Atau mungkin karena memang sudah waktunya, kepalanya bergerak, perlahan, sangat perlahan. Lehernya berputar ke arahku dengan sudut yang tidak masuk akal. Tidak ada gerakan halus, yang ada hanya bunyi kecil, pelan, seperti ranting kering dipatahkan. Aku ingin menutup mata, tapi aku tidak bisa. Aku ingin menoleh, tapi leherku terkunci. Yang kulihat pertama kali bukan matanya, tapi senyumnya. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar. Giginya tidak lengkap, sebagian patah, sebagian menghitam. Rahangnya terlihat tidak sejajar, seperti pernah dipaksa terbuka terlalu jauh, terlalu lama. Senyum itu tidak menunjukkan kegembiraan, tidak juga kemarahan. Itu senyum orang yang sudah terlalu lama sendirian. Aku merasakan sesuatu di dalam dadaku runtuh. Nafasku tersendat. Suara keluar dari tenggorokanku, tapi bukan teriakan, hanya desahan pelan yang patah. Tanganku refleks mematikan. Center, gelap. Dalam gelap itu, aku mendengar napas lain. Berat, serak, tepat dari bawah rak. Aku bisa merasakan kehadirannya tanpa melihat, seolah jarak antara kami sangat dekat. Aku berdiri terhuyung, mundur 1 langkah, 2 langkah, panggangku menabrak rak di belakang. Aku meraba-raba, mencari pegangan, takut jatuh. Saat aku menyalakan senter lagi, kolong rak itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada tubuh hitam, tidak ada rambut panjang, tidak ada senyum, tapi lantainya tidak berbohong. Bekas gesekan di semen, kini lebih panjang, lebih dekat, seolah dia tadi sudah hampir keluar sepenuhnya. Aku tidak berpikir lagi, aku berbalik dan lari. Langkah kakiku menggema keras, memantul di dinding gudang. Aku hampir tersandung palet kayu, hampir jatuh, tapi rasa takut mendorong tubuhku terus maju. Aku berhenti di area terang, nafasku terengah, keringat dingin mengalir di punggung. Tanganku gemetar hebat, tanpa sadar, air mata keluar begitu saja. Aku bersandar ke dinding, menutup wajah dengan kedua tangan. Suaraku gemetar saat berbisik pelan. Gusti, kulen yen pancen kulo ora kudune ana ning kene paringana dalan metu. Beberapa menit berlalu, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Gudang kembali seperti semula, normal, tenang, seolah apa yang kulihat tadi hanya mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, aku tidak berhalusinasi. Aku tidak salah lihat. Dan yang paling membuatku takut bukan bentuknya, bukan cara dia bergerak, bukan senyumnya yang rusak, melainkan perasaan yang kutangkap. Saat mata kami hampir bertemu di balik rambut kusut itu, dia sadar aku melihatnya. Dan sejak malam itu, aku mengerti. Gudang ini bukan sekadar tempat menyimpan barang. Ini tempat sesuatu menunggu. Dan malam ketiga hanyalah awal dari perkenalan. Pagi setelah malam ketiga itu, aku pulang dengan kondisi yang jauh dari kata normal. Badanku sampai kos tapi pikiranku masih tertinggal di gudang ketiga. Aku mandi lama, air dingin mengalir di kepala, berharap semua bayangan semalam bisa ikut hanyut. Tapi setiap kali aku memejamkan mata, yang muncul bukan gelap, yang muncul senyum itu lebar, patah, diam. Aku hampir tidak tidur sama sekali. Setiap suara kecil dari luar kamar bikin aku terbangun. Jam dinding berdetak terdengar terlalu keras. Dan setiap kali aku terlelap sebentar, aku mimpi berada di lorong gudang itu lagi. Jongkok, dengan senter di tangan, menunggu sesuatu bergerak dari kolong rak. Pagi itu aku bangun dengan satu tekad. Aku harus cari tahu. Kalau aku diam, aku yakin suatu hari aku bakal jadi bagian dari gudang itu. Entah bagaimana caranya. Aku berangkat kerja lebih awal, tidak langsung ke gudang, tapi ke kantor administrasi. HR di ruangan yang biasanya terang, dingin, dan penuh kertas. Tempat yang seharusnya rasional, tempat yang jauh dari suara seretan tulang. Petugas HRD menyambutku dengan senyum standar. Senyum orang kantor yang sudah terbiasa melihat orang datang dan pergi. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya. Aku duduk, tanganku di atas paha, masih sedikit gemetar. Aku memilih kata-kata dengan hati-hati. Aku tidak cerita soal sosok, tidak cerita soal ngesot. Aku cuma bilang, aku sering dengar suara aneh di shift malam, dan aku mau tahu apakah sebelumnya ada kejadian serupa. Dia mengetik sesuatu di komputer. Wajahnya datar, terlalu datar. Kejadian seperti apa? Tanyanya tanpa menoleh. Ada suara dari kolong rak, jawabku. Dan katanya dulu ada beberapa pekerja lama shift malam. Tangannya berhenti mengetik,
Dia menoleh ke arahku, menatap cukup lama, lalu berkata pelan, "Pekerja yang kamu maksud sudah lama nggak tercatat aktif." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa tulang punggungku langsung dingin. "Maksudnya resign?" tanyaku. Dia mengangguk kecil. "Ada yang resign, ada yang kontraknya tidak diperpanjang, Pak Darto?" tanyaku spontan. Ekspresinya berubah, sedikit, sangat sedikit, tapi cukup untuk aku tangkap nama itu. Tidak ada di data aktif, katanya. Aku menelan ludah. "Kalau boleh, saya bisa lihat daftar pekerja lama shift malam gudang 3? Dia terdiam beberapa detik, lalu berdiri, mengambil map coklat dari lemari arsip, meletakkannya di depanku. "Silakan." Aku membuka map itu. Kertas-kertasnya tua. Beberapa bahkan sudah menguning. Daftar nama, tanggal masuk, tanggal keluar, status. Aku mulai membaca. Nama pertama, berhenti, tidak bisa dihubungi. Nama resign mendadak, alasan tidak jelas. Nama ketiga, tidak kembali setelah shift malam. Nama mengundurkan diri tanpa surat. Tanganku mulai dingin. Aku terus membaca, dan pola itu semakin jelas. Semua yang pernah tercatat bekerja shift malam di gudang 3, tidak ada satupun yang bertahan lama. Tidak ada yang pensiun, tidak ada yang promosi, tidak ada yang pindah gudang. Mereka semua berhenti, menghilang dari sistem, menghilang dari cerita. Aku menutup map itu perlahan. Gudang 3 masih aktif, kataku pelan. Shift malam masih jalan, tapi kenapa orangnya selalu baru? Petugas HRD menatapku lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke mata. "Kebutuhan operasional," jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ada sesuatu di tatapannya yang membuatku menahan diri, seolah ada batas tak tertulis yang tidak boleh kulewati. Aku keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh. Semua perasaan takut semalam sekarang berubah bentuk. Ini bukan lagi soal satu sosok di kolong rak. Ini soal sistem yang membiarkannya ada. Siang itu aku mencari Pak Darto. Aku bertanya ke beberapa orang. Jawabannya selalu sama, "Pak Darto udah lama gak masuk. Katanya pindah." Gak tahu, kok nanya dia. Akhirnya aku ketemu satu pekerja lama di gudang depan. Orangnya pendiam, usianya sekitar 50-an. Saat aku sebut nama Pak Darto, dia langsung melihat ke kanan kiri. "Kamu jangan nyebut nama itu keras-keras," katanya pelan. Aku mendekat. "Kenapa?" Dia menghela napas panjang. "Kamu shift malam di gudang 3 ya?" Aku mengangguk. Wajahnya berubah. Ada rasa kasihan. "Di sana ada juga ketakutan. Kalau kamu masih pengen kerja lama di sini," katanya. "Jangan terlalu banyak tanya." "Tapi orang-orang itu kemana?" desaku. Dia menunduk lama, lalu berkata pelan, hampir seperti berdoa. "Sing ilang, yo ilang. Sing ngerti yo meneng." Aku tidak puas, tapi aku juga sadar dia tidak akan bicara lebih jauh. Malam itu aku kembali masuk shift dengan perasaan yang jauh lebih berat. Gudang 3 menyambutku dengan sunyi yang sama, tapi sekarang aku melihatnya dengan mata berbeda. Setiap rak terasa seperti saksi, setiap lorong seperti menyimpan cerita yang tidak tertulis. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak kupedulikan. Ada coretan-coretan samar di beberapa rak bawah, seperti bekas kuku. Ada noda gelap di sudut lantai yang tidak pernah benar-benar bersih. Ada bagian rak yang selalu kosong, tidak pernah diisi barang, seolah sengaja dibiarkan. Dan yang paling aneh, tidak ada CCTV yang mengarah ke kolong rak. Semua kamera menghadap ke lorong atas, ke area aman. Tidak ada satu pun yang merekam lantai. Seperti memang tidak ingin melihat apa yang ada di bawah. Jam malam berjalan lambat. Setiap menit terasa panjang. Aku tidak lagi fokus kerja. Aku mengamati gudang, mendengarkan, merasakan, dan aku mulai sadar satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Gudang ini tidak hanya dihuni. Gudang ini diberi makan orang-orang baru datang, bekerja, melihat, lalu tidak kembali gudang 3. Tetapi shift malam tetap jalan, seolah-olah selalu ada yang menggantikan. Aku berdiri lama di tengah lorong, menatap rak-rak tinggi itu. Dalam hati aku bertanya, berapa banyak orang yang pernah berdiri di titik yang sama sepertiku, bertanya hal yang sama, merasa takut yang sama. "Gusti," bisikku pelan, hampir tidak terdengar. "Yen pancen ana sing njupuk ojo aku."
Dan di saat itu, dari kolong rak di kejauhan, aku mendengar suara yang sangat aku kenal. Seret, krek, lebih pelan dari biasanya. Seolah menjawab, malam terakhir aku kerja di gudang 3 datang tanpa tanda apapun yang istimewa. Tidak ada firasat besar, tidak ada mimpi aneh sebelumnya. Justru yang ada cuman rasa capek yang menumpuk, bercampur dengan keputusan yang sudah bulat di kepalaku. Setelah malam ini, aku tidak akan kembali. Apapun alasannya, aku tidak mau lagi menginjakkan kaki di tempat itu. Aku sudah terlalu banyak tahu, dan perasaanku mengatakan, di gudang ini, tahu terlalu banyak bukan hal yang baik. Aku masuk seperti biasa. Pintu rolling door terbuka setengah. Lampu-lampu di dalam menyala pucat. Gudang menyambutku dengan keheningan yang terasa lebih padat dari biasanya. Udara dingin langsung menempel di kulit. Bau besi, debu, dan sesuatu yang samar tapi tidak enak kembali menyapa. Aku menutup pintu di belakangku, dan suara besinya bergema panjang, lalu mati. Aku mulai kerja tanpa banyak berpikir. Aku tidak lagi mencatat dengan rapi. Aku hanya melakukan hal-hal seperlunya. Menunggu waktu berjalan. Setiap beberapa menit, aku menoleh ke arah lorong tengah tanpa sadar. Aku tahu, aku tidak sendirian. Tapi aku juga tahu, selama aku tidak dipanggil, mungkin aku masih aman. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Dan tepat saat aku berpikir, malam ini mungkin akan berlalu dengan tenang, semuanya mati lampu padam sekaligus. Tidak berkedip, tidak bertahap, mati total. Gudang langsung tenggelam dalam gelap yang pekat. Gelap yang bukan sekadar tidak ada cahaya, tapi gelap yang terasa tebal, seperti punya berat. Dengungan kipas exhaust berhenti mendadak. Udara yang tadinya bergerak, kini diam. Sunyi yang muncul setelahnya terasa menekan telinga. Aku berdiri diam, menahan napas. Jantungku langsung berdetak kencang. Dalam gelap seperti itu, setiap gerakan kecil terasa berbahaya. Aku meraba saku, memastikan ponsel masih ada. Tanganku gemetar saat menyalakan senter. Cahaya kecil itu menyala, terlihat rapuh di tengah luasnya gudang, tapi cukup untuk membuatku tidak sepenuhnya buta. Aku menghembuskan napas perlahan. Tenang, bisikku. Mungkin cuma listrik mati. Belum selesai kalimat itu di kepalaku, aku mendengar suara yang sudah sangat kukenal. Seret, krek, pelan, tapi jelas. Datang dari arah lorong tengah. Aku menutup mata sesaat. Ada rasa pasrah yang aneh di dadaku. Seolah bagian dari diriku sudah tahu. Malam ini memang disiapkan untuk ini. Aku tidak lagi merasa terkejut. Yang ada justru rasa berat. Seperti saat seseorang akhirnya bertemu hal yang sejak lama dihindarinya. Aku melangkah pelan ke arah suara. Cahaya senter menyapu lantai. Rak. Bayangan-bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkahku. Setiap suara kakiku sendiri terdengar terlalu keras. Aku berusaha berjalan setenang mungkin, meski jantungku seperti ingin melompat keluar. Seret, krek. Sekarang lebih dekat. Jaraknya mungkin hanya beberapa rak dariku. Lalu, di antara suara seretan itu ada suara lain. Bukan gesekan, bukan langkah. Bisikan, "Mas, sini." Suaranya pelan, serak. Seperti suara yang sudah lama tidak digunakan untuk bicara, tapi jelas, sangat jelas, dan yang membuat darahku terasa berhenti mengalir. Suara itu datang dari bawah, dari kolong rak, dari tempat pertama kali aku melihat dia. Aku berhenti melangkah. Kakiku terasa berat sekali, seperti menancap di lantai. Tenggorokanku kering, menelan ludah, tapi rasanya tidak membantu, "Mas, sini." Bisikan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih seolah jarak antara aku dan sumber suara hanya tinggal satu rak tipis. Aku ingin mundur. Aku ingin berbalik dan lari, tapi tubuhku tidak bergerak. Ada rasa tertarik yang aneh, seperti ada benang tak terlihat yang ditarik perlahan dari dadaku ke arah lorong itu. Dalam hati aku berdoa pendek, kacau. "Gusti, yen iki wes wektun, tulung aja nganti kulo ilang tanpa jeneng." Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa aku rencanakan. Aku melangkah satu langkah, sing liyane, "Wis ana neng kene." Bisikan itu kini bukan satu suara. Delap, delap. Seperti beberapa suara yang saling menimpa. Berbicara hampir bersamaan, tapi tetap terdengar sebagai satu kalimat. Aku merinding dari ujung kepala sampai kaki. Yang lain itu siapa?
Aku tidak mau tahu jawabannya, tapi pikiranku sudah menyusunnya sendiri. Aku berdiri tepat di depan rak itu. Rak yang sama rak yang sejak awal terasa berbeda. Cahaya senterku gemetar saat kuarahkan ke bawah. Untuk sesaat, aku tidak melihat apa-apa. Lalu satu tangan muncul dari kegelapan. Bukan tangan yang utuh, kulitnya hitam kusam. Jari-jarinya panjang dan kaku. Kukunya tebal, kotor. Tangan itu mencengkeram lantai semen, lalu menarik sesuatu keluar. Satu sosok muncul, lalu satu lagi. Dan satu lagi. Aku tersentak mundur. Tapi pandanganku terpaku. Aku tidak bisa berhenti melihat. Mereka bukan satu, banyak. Tubuh-tubuh itu saling bertumpuk, saling menekan. Mereka bergerak dengan cara yang sama. Ngesot, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang berjalan. Semua menyeret tubuh mereka dengan tangan yang bengkok, dengan sisa-sisa kekuatan yang entah datang dari mana. Wajah-wajah mereka rusak. Ada yang rahangnya tidak sejajar, ada yang matanya kosong, hitam tanpa kilau. Ada yang sebagian wajahnya seperti terkelupas, memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Rambut mereka panjang, kusut, menyatu satu sama lain. Suara seretan tulang memenuhi lorong. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat perutku mual. Aku mundur lagi, punggungku menabrak rak di belakang. Nafasku terengah, senter hampir jatuh dari tanganku. Dan di tengah-tengah mereka, aku melihat sesuatu yang membuat lututku hampir menyerah. Seragam gudang, warna yang sama. Logo yang sama, sudah kusam, tapi masih jelas. Di dadanya, tergantung name tag. Aku memfokuskan senter. Mataku perih, tapi aku memaksa melihat. Nama itu terbaca jelas. Pak Darto. Tubuhnya berada di tengah. Setengah tertindih sosok lain. Wajahnya pucat. Matanya terbuka, tapi kosong. Mulutnya sedikit terbuka. Seperti ingin bicara tapi tidak pernah sempat. Aku menggeleng kuat-kuat. Enggak. Suaraku keluar kecil, hampir tidak terdengar. Salah satu dari mereka mengangkat kepalanya. Rambutnya tersibak sedikit. Aku tidak tahu wajah siapa itu, tapi senyumnya sama. Lebar. Patah, Mas. Bisik suara itu lagi. Sekarang lebih banyak, lebih ramai shiftmu. Durung rampung. Aku menjerit. Akhirnya, suara itu keluar. Pecah. Tidak terkontrol. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga. Aku tidak peduli lagi arah. Aku hanya ingin menjauh di belokengku. Suara seretan semakin cepat. Bukan lagi pelan. Seolah mereka semua bergerak bersamaan. Mengejarku. Aku hampir jatuh. Beberapa kali kakiku terasa tidak seimbang. Cahaya senter menari-nari di lantai dan rak, menciptakan bayangan kacau. Aku mendengar suara napas mereka. Berat. Serak. Terlalu dekat. Aku sampai di dekat pintu dalam gudang. Tanganku meraba dinding, mencari saklar darurat. Jari-jariku gemetar hebat. Aku memukul saklar itu berkali-kali. Lampu darurat menyala. Cahaya merah redup memenuhi gudang. Aku menoleh sekilas ke lorong tengah. Mereka berhenti. Semua sosok itu diam di batas cahaya. Tidak maju, tidak mundur. Hanya diam, menatap. Beberapa kepala miring dengan sudut yang salah. Beberapa mulut tersenyum dan di tengah-tengah mereka, Pak Darto tetap di sana. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Aku tidak menunggu lagi. Aku membuka pintu, berlari keluar ke halaman. Udara malam menerpa wajahku. Aku terjatuh di lantai semen luar gudang. Terengah-engah, menangis tanpa suara. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, kalau aku menoleh, aku mungkin tidak akan sanggup pergi. Malam itu aku keluar dari gudang. Ketiga, dan aku tahu satu hal dengan pasti. Gudang itu tidak sekadar mengambil orang. Gudang itu menyelesaikan shift mereka, dan aku hampir saja menjadi salah satunya. Aku kabur malam itu, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Bahkan setelah pintu gerbang pabrik tertutup, dan aku sudah berada jauh di jalan raya. Kakiku masih gemetar, tanganku dingin, dan dadaku terasa seperti diikat tali yang ditarik terlalu kencang. Aku tidak pulang ke kos. Aku berhenti di minimarket 24 jam, duduk di kursi plastik luar, memesan air hangat, hanya untuk memastikan aku masih bisa merasakan sesuatu. Setiap suara dari dalam toko, setiap pintu terbuka, setiap langkah orang yang lewat, membuatku refleks menoleh dengan panik. Aku tidak tidur sampai pagi. Begitu matahari terbit, aku langsung mengambil keputusan paling nekat,
yang pernah kulakukan. Aku kirim pesan singkat ke HRD, satu kalimat pendek tanpa basa-basi. Aku mengundurkan diri. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Aku langsung memblokir semua nomor yang berhubungan dengan pabrik. Nomor Pak Darto sudah lama tidak aktif. Tapi tetap saja aku hapus. Seolah dengan begitu, aku bisa menghapus semua yang terjadi. Siang itu juga aku angkat barang. Tidak banyak yang kupunya. Pakaian, tas, beberapa buku, dan kenangan buruk yang menempel di kepala. Aku pindah kos ke daerah yang lebih ramai, dekat warung, dekat jalan besar, dekat suara orang. Aku ganti nomor ponsel. Aku bahkan berhenti membuka media sosial untuk sementara waktu. Aku berjanji pada diriku sendiri, dengan sungguh-sungguh, tidak akan pernah lagi kerja shift malam. Tidak peduli gajinya berapa, tidak peduli sesulit apa hidup nanti. Beberapa hari pertama berlalu dengan aneh, tapi tenang. Aku masih sering terbangun tengah malam, berkeringat, dengan jantung berdebar kencang. Kadang aku merasa seperti mendengar suara gesekan di kejauhan, tapi selalu berhasil kuyakinkan diri sendiri bahwa itu hanya motor lewat, atau orang memindahkan kursi. Aku mencoba hidup normal. Aku cari kerja siang. Aku ngobrol dengan penghuni kos lain. Aku tertawa, meski rasanya kaku. Aku pikir aku sudah lolos. Sampai semalam. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam atap kos seperti ribuan jari mengetuk tanpa ritme. Aku sudah berbaring sejak jam 10. Mencoba tidur lebih awal. Lampu kamar menyala. Pintu terkunci. Jendela tertutup rapat. Aku bahkan menyalakan musik pelan dari ponsel, hanya untuk mengisi kesunyian. Aku hampir tertidur ketika musik itu tiba-tiba berhenti. Aku membuka mata. Layar ponsel mati. Aku menggerutu pelan, mengira baterainya habis. Aku meraih ponsel di samping bantal. Tapi sebelum jariku menyentuhnya, aku mendengar sesuatu. Seret. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar di antara hujan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku kaku. Aku menahan napas. Krek, suara itu datang lagi, lebih jelas, lebih dekat. Aku duduk perlahan di atas kasur. Mataku menatap lantai. Kolong tidurku gelap, terlalu gelap. Lampu kamar menyala, tapi cahaya seperti enggan masuk ke bawah sana. Seolah kolong itu bukan bagian dari kamarku. Aku mencoba tertawa kecil. Tenang, bisikku pada diri sendiri. Cuma tikus, cuma suara kayu, tapi aku tahu betul suara apa itu. Suara yang sama. Suara dari gudang. Seret, krek, kali ini tepat di bawahku. Jantungku berdetak begitu keras, sampai rasanya aku bisa mendengarnya di telinga. Tanganku meraih sisi kasur, mencengkeram spray sampai jemariku memutih. Aku ingin berdiri, ingin lari keluar kamar, tapi tubuhku lagi-lagi tidak mau menurut. Aku merasakan sesuatu yang dingin menyentuh telapak kakiku. Sentuhan ringan, tapi cukup. Aku tersentak, menarik kaki ke atas kasur. Nafasku memburu. Tidak. Aku sudah keluar. Gumamku berulang-uling, seperti mantra putus asa. Hujan di luar semakin deras. Lampu kamar berkedip sekali, lalu stabil lagi. Dari bawah tempat tidur, terdengar napas. Bukan satu, beberapa, pelan, serak, tidak teratur. Aku menutup mata, berharap saat kubuka nanti semua ini akan hilang, bahwa aku hanya mimpi, bahwa ini semua hanya sisa trauma, Mas. Suara itu muncul tepat di telingaku. Aku menjerit dan meloncat dari kasur. Aku berlari ke pintu, memutar kenop sekuat tenaga. Tidak bergerak, terkunci dari luar, Mas. Suara itu terdengar lagi. Sekarang tidak hanya satu, ada banyak, seperti di gudang, seperti lorong tengah itu. Aku berbalik perlahan. Kolong tempat tidurku tidak lagi gelap sepenuhnya. Ada bayangan bergerak. Tangan pertama muncul, mencengkeram lantai, lalu kepala. Rambut panjang, kusut, basah, seperti habis diguyur hujan. Meski mereka jelas berasal dari tempat yang seharusnya kering. Satu sosok keluar, lalu dua, lalu lebih banyak lagi. Mereka memenuhi lantai kamarku. Tapi anehnya, tidak ada suara berat, tidak ada benda jatuh. Seolah mereka tidak sepenuhnya ada di dunia ini. Di antara mereka, aku melihat wajah-wajah yang mulai ku kenal. Wajah shift malam, wajah-wajah yang dulu sempat menyapaku.
tertawa bersamaku di jam istirahat. Sekarang semuanya rusak. Senyum mereka sama lebar, patah, dan di tengah-tengah mereka, aku melihat dia, Pak Darto. Dia lebih dekat sekarang, lebih jelas, seragamnya masih ada, name tag-nya tergantung miring. Matanya menatap lurus ke arahku. Kenapa, Pak? Suaraku pecah. Kenapa aku? Mulut Pak Darto bergerak, suaranya keluar berat, seperti dari dasar sumur. Acerain wis. Ana, Le. Aku menggeleng. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku sudah resign. Aku sudah pergi. Salah satu sosok lain mengangkat kepalanya. Resign. Ora ateges rampung. Aku terduduk di lantai. Punggungku bersandar ke pintu. Dadaku sesak. Aku teringat semua hal kecil yang kuabaikan. Semua peringatan yang tidak kupedulikan. Semua tanda yang seharusnya cukup jelas. Shift kamu belum selesai. Bisikan itu terdengar. Lagi, kali ini bukan hanya di telingaku, tapi di kepalaku. Tidak, di tulang-tulangku. Aku merasa lelah luar biasa. Bukan lelah fisik, tapi lelah yang datang dari dalam. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama berdiri tanpa boleh duduk. Aku tiba-tiba paham. Mereka tidak mengejarku, tidak memaksaku. Mereka menunggu, seperti gudang itu menunggu. Aku memejamkan mata. Air mata menetes ke lantai. Dalam hati aku berdoa lirih, kacau, dengan bahasa yang terasa paling jujur. Yen iki kudu rampung, tulung, aja nganti aku dadi keyoweke. Aku membuka mata lagi. Mereka masih di sana. Tidak bergerak, tidak mendekat, hanya menatap lalu perlahan. Satu persatu, mereka mundur. Masuk kembali ke kolong tempat tidur. Tangan terakhir menghilang. Rambut terakhir terseret masuk. Kolong itu kembali gelap. Lampu kamar mati. Aku menjerit, tapi suaraku tenggelam dalam gelap. Pagi harinya, pemilik kos menemukan kamarku kosong. Pintu terkunci dari dalam. Semua barangku masih ada. Tidak ada tanda perlawanan. Tidak ada darah. Tidak ada apa-apa. Hanya satu hal yang aneh. Di bawah tempat tidur, ada bekas seretan panjang di lantai dan di dinding. Dekat pintu, tertulis dengan kuku, satu kalimat pendek, shift malam dimulai. Sejak itu, gudang 3 masih beroperasi. Shift malam tetap berjalan, dan selalu ada pekerja baru yang datang. Berpikir ini hanya pekerjaan biasa. Sampai suatu malam, mereka mendengar suara dari bawah rak. Seret, krek.